Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang berbahagia, yang sejahtera, yang saya muliakan dan saya cintai, dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya melalui channel SHMH, channel yang mempelajari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku mulai nanti 2 Januari tahun 2026, dan kali ini pada video yang ke-225. Sebagai contoh, sebagaimana sudah saya sampaikan pada video ke-224, bahwa pada pembahasan 224 dan 225 itu saling mengkait. Kita membahas pasal 433 dan 434. Kalau yang pasal 433 itu terkait pencemaran, yang pasal 434 ini terkait dengan fitnah. Beberapa hal yang terkait pencemaran sudah saya sampaikan pada video ke-224, dan lanjut kita pada video ke-225 ini walaupun saling berkaitan, dan kita akan membahas pasal 434 KUHP baru. Ayat 1, jika setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 433 diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya, dipidana karena memfitnah dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Kategori 4 berarti paling banyak 200 juta rupiah. Biar jelas akan saya bacakan juga ayat 2-nya. Ayat 2, pembuktian kebenaran tuduhan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dilakukan dalam hal huruf A. Hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran tuduhan tersebut guna mempertimbangkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri, atau B, pejabat dituduh melakukan suatu hal dalam menjalankan tugas jabatannya. Ayat 3, pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak dapat dilakukan jika hal yang dituduhkan tersebut hanya dapat dituntut atas pengaduan, sedangkan pengaduan tidak diajukan. Nah, oke, ini supaya jelas akan saya ulangi, dan mohon maaf nanti bila durasinya cukup lama ya. Pasal 434. Jika setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 433 diberi kesempatan membuktikan kebenaran yang hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya, dipidana karena fitnah dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Pembuktian kebenaran tuduhan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dilakukan dalam hal huruf A. Hakim memandang perlu memeriksa kebenaran tuduhan tersebut guna mempertimbangkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. Nah, jadi begini, si A tadi itu kan menuduh Bupati melakukan perzinahan, yang kemudianlah Bupati itu membuat pengaduan tentang pencemaran. Maka si A ini diproses, maka si A ini berposisi sebagai terdakwa. Tuduhan pencemaran nama baik atas yang diadukan oleh Bupati itu adalah tuduhannya nanti persangkaannya adalah pasal 433. Barang siapa secara lisan melakukan pencemaran atau melakukan pencemaran, menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Si A ini menyerang
nama baik dan kehormatan bupati dengan menuduh melakukan perzinahan. Kemudian pada saat proses itu hakim berpendapat karena si A itu berpendapat Bapak untuk kepentingan umum dengan alasan Bapak masyarakat tidak mau dipimpin oleh bupati yang telah melakukan perbuatan tercela, bahkan bukan hanya tercela tapi melakukan tindak pidana, yaitu apa? Perzinahan. Maka hakim memandang perlu ini dalam hal ini. Si A, kamu kepala dinas, buktikan bagaimana kamu kalau benar si bupati melakukan perzinahan. Dan kamu mengatakan Bapak itu untuk kepentingan umum, agar masyarakat kabupaten ini tidak dipimpin oleh pemimpin yang melakukan perzinahan. Kan kepentingan umum itu. Nah kemudian si A ini yang jadi terdakwa pada kasus pencemaran tidak bisa membuktikan. Karena dia tidak punya alat bukti. Dan dalam kasus seperti ini jelas si A tidak dapat membuktikan. Karena apa? Perzinahan itu deliknya adalah delik aduan, sedangkan tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Tidak ada pengaduan sama sekali, tidak ada proses hukum sama sekali. Maka jelas si A tidak dapat membuktikan. Nah, kalau dalam yang hal seperti ini, yang awalnya si A itu didakwa dengan pencemaran, namun yang setelah majelis hakim mengizinkan untuk si A ini membuktikan kata-katanya Bapak itu untuk kepentingan umum dan karena bupatinya melakukan perzinahan dan si A ini tidak bisa membuktikan, maka selanjutnya si A ini berubah posisi menjadi posisi dihukum karena memfitnah. Jadi bukan hanya pencemaran, tapi dihukum telah terbukti memfitnah. Memfitnah apa? Memfitnah bahwa bupati melakukan perzinahan. Tidak hanya pencemaran nama baik, tapi menjadi memfitnah. Apa dasar hukum saya menyampaikan itu adalah ayat 2. Pembuktian kebenaran tuduhan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dilakukan dalam hal hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran tuduhan tersebut guna mempertimbangkan keterangan terdakwa adalah si A, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk kepentingan umum atau karena terpaksa melakukan pembelaan diri. Ayat 3, pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak dapat dilakukan jika hal yang dituduhkan tersebut hanya dapat dituntut atas pengaduan, sedangkan pengaduan tidak diajukan. Perzinahan itu hanya dapat dituntut kalau ada pengaduan, dan sama sekali tidak ada yang mengadukan Pak Bupati dengan si C ini. Tapi berani-beraninya si A kepala dinas itu ngomong Bapak Bupatinya melakukan perzinahan. Maka akhirnya si A ini dikenakan pemfitnahan. Jadi ada kaitannya antara pasal 433 dengan 434, antara pencemaran dan kehormatan nama baik dengan fitnah. Namun demikian, untuk menentukan ini adalah apabila hakim memandang perlu melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran tuduhannya yang dilakukan oleh si A. Bener enggak sih omongannya si A ini? Bener enggak sih si A ini ngomong kok bupatinya melakukan perzinahan dengan si C? Silakan A, apa dalil hukumnya, apa buktinya, kan seperti itu.
Nah, lanjut lagi ke pasal 435. Namun, jika putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan orang yang dihina bersalah atas hal yang dituduhkan, sebagaimana dimaksud pada pasal 434, tidak dapat dipidana karena fitnah. Namun, kalau pada akhirnya ada pihak yang mengadukan ini, kemudian omongannya si A ini adalah benar, terbukti benar, si bupati ini telah melakukan perzinaan dengan si C, walaupun bupati melaporkan si kepala dinas ini atas pencemaran nama baiknya, maka si A ini tidak dapat dipidana karena fitnah. Tidak dapat. Nah, kenapa? Yang diomongkan itu benar kok. Sesuatu yang benar. Paham nggih sampai di sini? 435 ayat 2. Jika dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap orang yang dihina dibebaskan dari tuduhan, putusan tersebut dianggap sebagai bukti sempurna bahwa hal yang dituduhkan tersebut tidak benar. Nah, apabila bupati ini tadi faktanya setelah proses walaupun itu diadukan, kemudian diproses hukum, ternyata bupatinya ini bebas dan tidak ada perzinaan yang dapat dibuktikan, dan itu telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, maka orang yang dihina tadi, berarti si bupati ini tadi, dibebaskan dari hal tuduhan. Putusan tersebut dianggap sebagai bukti sempurna bahwa hal yang dituduhkan tersebut tidak benar. Kalau ini diputus bebas, maka putusan ini berguna bagi dua. Satu, bahwa dia terbebas dari tuduhan perzinaan, dan dia juga terbebas dari posisi bahwa orang yang kepala dinas ini benar-benar itu memfitnah, bahwa tuduhannya dia itu adalah tidak benar. Ayat 3, jika penuntutan pidana terhadap yang dihina telah dimulai karena hal yang dituduhkan padanya, penuntutan karena fitnah ditangguhkan sampai ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai hal yang dituduhkan. Kepala dinas menuduh Pak Bupati melakukan perzinaan dengan si C. Kemudian Pak Bupati melaporkan kepala dinas sebagai pencemaran nama baik. Namun selanjutnya suami atau istri dari si C mengadukan ke proses hukum tentang perzinaan ini C dengan bupati, maka kan selanjutnya dilakukan proses hukum, maka proses laporannya Pak Bupati ini harus ditangguhkan. Menunggu dulu proses ini selesai. Nah, menunggu proses ini selesai untuk membuktikan bupati ini melakukan perzinaan atau tidak melakukan perzinaan. Apabila bupati ini melakukan perzinaan, maka ini jelas tidak bisa diproses hukum karena pencemaran nama baik maupun memfitnah. Namun kalau proses ini yang pengaduan perzinaannya ini bupati bebas dan tidak melakukan perzinaan, maka si C ini kena perkara memfitnah. Itu yang bisa saya sampaikan untuk membahas pasal 433, 434 sekaligus juga 435 tentang pencemaran sekaligus fitnah. Sehingga pada video yang ke-225 dan video ke-224 adalah video yang saling kait-mengkait terkait pencemaran, fitnah, dan bagaimana proses penanganannya sampai ada ditangguhkan prosesnya. Apabila ada salah yang saya sampaikan, mohon maaf dan dimaklumi, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Dan saya ucapkan terima kasih bagi seluruh penonton video SHMH yang telah menonton dan subscribe serta memberikan komentar positif pada kolom komentar.
Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.